Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to Nai English Channel. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Pertama, kita akan pelajari dulu perbedaan active voice dengan passive voice. Active voice artinya adalah kalimat aktif. Di dalam kalimat tersebut, subjek melakukan sebuah pekerjaan. Example, Melia sings a song. Melia menyanyikan sebuah lagu. Melia sebagai subjek, sings sebagai verb, a song sebagai objek. Passive voice artinya adalah kalimat pasif. Subjek dikenai sebuah pekerjaan. Apa maksudnya? Kita lihat contohnya. A song is sung by Melia. Subjeknya adalah sebuah lagu. A song. A song, sebuah lagu dinyanyikan oleh Melia. Maksudnya dikenai pekerjaan ini, dinyanyikan. Kemudian di dalam kalimat ini, siapa subjeknya? Subjeknya adalah a song, verbnya is sung atau dinyanyikan, Melia sebagai objeknya. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaan antara aktif sama pasif. Ya, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas passive voice, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa tidak semua kalimat aktif bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Kemudian, hanya kalimat aktif yang memiliki objek saja yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Berarti kalimat aktif yang disebut dengan kata kerja transitif ya. Contohnya, saya makan nasi. Saya subjek, makan predikat, nasi objek. Nah, itu yang bisa dirubah jadi kalimat pasif. Nah, kalau tanpa objek, contohnya saya pergi, I go. Jadi tidak ada objeknya, maka tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Kemudian, pelaku dalam kalimat pasif kadang tidak disebutkan. Contohnya apa? The building was built 10 years ago. Gedung itu dibangun 10 tahun yang lalu. Tidak disebutkan siapa pelakunya. Untuk menguasai passive voice, kita perlu mempelajari tenses. Tahu ya, tenses ada simple present tense, ada present continuous, ada future tense. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang tenses. Selain tenses, kita juga perlu menguasai personal pronoun atau kata ganti. Perubahan dari subjek menjadi objek. Ini contohnya ya. I kalau subjek I, kalau objek jadinya me. He subjek, kalau objek him. She kalau subjek, kalau objek her. It tetap it, you juga tetap you, they menjadi them, kemudian we menjadi us. Secara umum, rumus passive voice adalah subjek ditambah to be tambah verb 3. To be-nya nanti menyesuaikan sama tensesnya. Berikut saya tampilkan beberapa tenses ya, beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah simple present tense. Cirinya memakai verb 1. Di dalam simple present tense, to be-nya seperti ini. I, to be-nya am. He, she, it. Yang satu orang, dia laki-laki, dia perempuan, dia yang bukan manusia ya, hewan atau benda, itu to be-nya is. Kemudian you, they sama we, to be-nya are. Nah, berikutnya simple past tense. Sebuah kalimat dikatakan past tense, dikatakan simple past jika menggunakan kata kerja kedua. Daftar kata kerja bisa kalian cari sendiri nanti ya. Nah, kemudian subjek I, he, she sama it, itu to be-nya adalah was. Next, you, they sama we, to be-nya adalah are. Kemudian present future. Cirinya itu memakai will atau artinya akan ya. Semua subjek to be-nya adalah will be. Next, present perfect. Present perfect cirinya itu have. Di dalam kalimat ada have atau has. Ini artinya sudah. Diikuti verb
3. Nah, to be-nya bagaimana? To be-nya untuk I, you, they, sama we pakai have ditambah been. Lalu untuk he, she, it, has plus been. Bedanya di have sama has ya. Sedangkan untuk past perfect ini pakainya had diikuti verb 3. Ini cirinya. Dan to be-nya seperti apa? Semua subjek, all subjek menggunakan had sama been. Berikut ini adalah contoh kalimatnya, kalimat pasif. Yang pertama, the door is closed. The door, ini adalah subjeknya. Is, to be-nya. Closed, itu verb 3. Artinya, pintu itu tertutup atau ditutup. Next, the book is being read by him. The book, subjeknya. Is being, ini to be. Kemudian read, ini verb 3. Makanya saya baca read ya, bukan read. Kalau read itu verb 1. The book is being read by him. Buku itu sedang dibaca oleh dia laki-laki. Next, the cat was found by Tommy. The cat, kucing itu subjek, was to be, found verb 3. By Tommy ini pelakunya saja, nama orangnya. Next, the movie has been played before. The movie, film itu has been to be played, diputar sebelumnya. Film itu telah atau pernah diputar sebelumnya, sudah diputar sebelumnya. Next, the package will be delivered tomorrow. Paket itu akan dikirim besok. Will be, to be, delivered verb 3. Tomorrow, keterangan waktu. Nah, kenapa sih kok to be-nya beda-beda? Ini ada yang is, ada yang is being, ada was, ada has been, kemudian ini juga ada will be. Karena menyesuaikan sama tensesnya. Coba, the door is closed, ini to be-nya apa? Ini tensesnya apa ini? Tensesnya adalah simple present. Taunya simple present karena memakai to be is. Next, yang kedua, tensesnya adalah present continuous. Ada ing ya, cirinya itu ada ing. Maka di sini setelah is ada being. Next, simple past. The cat was, cirinya memakai to be was. Kemudian present perfect. Has diikuti been, baru verb 3. Selanjutnya ini present future. Ada will ditambah be, itu to be-nya. Jadi maka seperti saya bilang tadi ya, ketika belajar passive voice kita nggak bisa jauh-jauh dari tenses. Next, we will learn about how to change active voice into passive voice. Berikutnya kita akan mempelajari cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Let's see the pattern. Kita lihat polanya dulu. Untuk kalimat aktif, polanya adalah subject, verb, kemudian objek. Lalu bagaimana dengan kalimat pasif? Subject diikuti to be, verb 3, dan objek. Lalu yang posisinya di kalimat aktif itu objek, kita rubah menjadi subjek. Yang tadinya verb, kita rubah menjadi verb 3. Kemudian subjeknya menjadi objek. Kita lihat contoh penerapannya setelah ini. This is the example. Ini adalah contohnya. Kita akan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Perhatikan patternnya baik-baik. Roy brings an umbrella. Roy membawa sebuah payung. Roy adalah subjek. Kemudian brings itu kata kerja, verb. Kemudian umbrella, an umbrella itu objek. Nah, bagaimana merubahnya menjadi pasif? Yang pertama, objeknya dulu kita taruh di subjek. Objek dulu diubah menjadi subjek, an umbrella, kemudian to be. To be-nya apa? Karena ini
simple present, taunya mana? Dari mana kalau ini simple present? Karena brings itu verb 1, maka kita lihat tabelnya ya. Kita lihat tabelnya. Ini yang simple present to be-nya apa sih kalau an umbrella? An umbrella itu sama dengan it. Ya, an umbrella, lihat ini tabelnya simple present. An umbrella itu sama dengan it, maka to be-nya adalah is. An umbrella is verb 3 dari brings, yaitu brought. Nah, ini kan disebutkan subjeknya. Ini baru kita taruh di belakang. An umbrella is brought by Roy. Sebuah payung dibawa oleh Roy. Seperti ini perbedaannya. Selanjutnya ada beberapa contoh lain yang sudah saya rubah menjadi kalimat aktif, yang sudah saya rubah menjadi kalimat pasif. Perhatikan polanya. Number 1, we love you. Kami mencintaimu. Next, the man kicks the ball. Pria itu menendang bola. I am writing a letter. Saya sedang menulis surat. I will wash the car. Saya akan mencuci mobil. They close the gates. Mereka menutup gerbang. Kita lihat nomor 1 dan 2 itu memakai verb 1, jadi masuknya tensi simple present. Yang kedua, I am writing a letter, ada ing di situ, dan to be-nya am, berarti itu present continuous. Next, number 4, I will wash the car, ada will di situ, maka itu future tense. Lalu they close the gate. Close itu verb 2, maka itu simple past tense. Bagaimana perubahannya menjadi kalimat pasif? I love you, we love you menjadi you are loved by us. Anda dicintai oleh kami. The ball is kicked by the man. Bola ditendang oleh pria itu. A letter is being written by me. Sebuah surat sedang ditulis olehku. The car will be washed by me. Nih ya, perhatikan yang tadinya I sebagai subjek, kalau sudah dirubah menjadi pasif, dia berubah menjadi objek. Maka yang tadinya I menjadi me. The gate was closed by them. Yang tadinya they menjadi them. Gerbang itu ditutup oleh mereka. Now, let's check your understanding and change the active voices below into passive form. Silakan dirubah dari kalimat aktif berikut menjadi kalimat pasif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.